Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala ndika sapa mengkono-mengkono Imam Haramain ya. Ngendikane wayak rubulan parek mingkis sotes zalzalati saking ceritane lindu atau gonjang ganjing. Apa kisatun nili, apa ceritane Bengawan Nil. Wadzalika utai mengkono kisatun nil iku anan nila temen setune Bengawan Nil. Karena iku ono apa Bengawan Nil fil jahiliyati dalam zaman jahiliyah. Ana iku layat jeri kuramili apa Bengawan Nil. Hatta yulqa singgo den uncalaken fihi dalam Nil apa azra'u wadon perawan. Fi kulli amin dalam saben-saben tahun. Falamma ja'a mongko semangsane tumeka pal Islam wa agama Islam. Wa ja'alan wis teka apa waktu jaroyanin nili. Waktu miline Bengawan Nil. Falam yajri mongko ora mili apa Nil. Ata mongko sowan sapa ahlu Misra. Penduduke kota Mesir teko Umar bin Al-As atau Amr bin Al-As ngoten nggih, Amr ing sahabat Amr bin As. Pak akhbaru mongko nuli padha ngabaraken sapa ahlu Misra hu ing Amr bin As ngabaraken yen inna linilihim temen setuhune iku keduwe Bengawan Nile ahlu Misra opo sanatan opo sunnatan opo kelakuan bahwa utai sunnah iku layajri ora mili apa Nil hatta yulqa singgo den uncalaken fi dalam Nil apa jariyatu pikrim apa wadon nom kang prawan baina abawaiha dalam antarane wong tua lorone jariyah wa yaj'alulan den dadaken alaiha ing atase jariyah minal khulali saking piro-piro pepaes wasya bilan piro-piro pakaian apa sing den dadiaken apa afdalu ma luwih utama-utane barang yakunu ingkang ana apa ma Faqala mengkono ngendika lahu maring mengkono ahlu Misra sapa Amr bin Al-As sapa Imam Amr bin As radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Amr. Ngendikane inna hadza teman setuhune ikilah mengkono-mengkono hatta yulqa fihi jariyatu bikrin la yakunu iku ora ono apa hadza wa aralan ningali sapa ingsun al-islam ing agama Islam tak tingali yahdimu hale nglebur agama Islam maing barang qoblahu kang dalam sadurunge Islam. Pak
Faqamu mengkonuli podo jumeneng sapa mengkono ahlu Misra salasata asyurin dalam mangsa 3 pira-pira wulan. La yajri khale ora mili apa nil qalilan kelawan to khale kidik wala kasiran ora hale akeh. Hatta hammu sehingga padha nejo sapa ahlu Misr bil jalai kelawan pindah maring negara liya. Pakataba mongko nulis sapa Umaru sapa Sayyidina Umar. Ngene fakataba mongko nulis nyurati sapa Amrun ay Amr ibnul As sapa sahabat Amr bin As bidzalika kelawan mengkono la yajri hatta yulqa fihi jariyah. Nulis surat ila Umar bin Khattab maring sahabat Umar bin Khattab. Pakataba mengkono balesi surat ilaihi maring Amr ibnul As sapa Umaru Sayyidina Umar. Qad asabta teman-teman bener sapa sira. Innal Islam ing temen sedune agama Islam ku yahdimu nglebur apa Islam ma ing barang qoblahu kang dalem sadurunge Islam. Waqad ba'astu lan teman-teman ngirimaken sapa ingsun ilaika maring sira. Dikirimnaken bito kotan ing kertas. Fa'alqiha mongko nibaaken sira ing pitaka binili dalam bengawan Nil. Fafataha mongko nuli buka sapa Amr ibnul As buka al-bitaqata ing kertas qabla ilqaiha ing dalam sadurunge nibaaken bitaqah. Faidan mongko dumadaan iku fiha ing dalam bitaqah min Umar utai tulisan min Umar Amiril Mukminin ila Nili Misra. Min Umar saking Sayyidina Umar Amiril Mukminin ingkang dadi pimpinane wong mukminin ila Nili Misra tumuju maring bengawan Nili negara Mesir. Amma ba'd anapun ing dalam sakwise basmalah hamdalah fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku tajri mili sapa sira min qablika saking sedurunge sira min kibalika saking arah ira ngono wae yo fala tajri mongko aja mili sapa sira. Wa inggana lana manono sapa Allah Gusti Allah al-wahidu zat kang maha tunggal al-qahharu tur zat kang maha maksa wa yasi Allah iku alladzi zat yujri kaing kang nyebabaken mili sapa alladzi kaing sira fanas aluhu mongko nyuwun sapa ingsun hu ing Allah ayu juriya kaing yen to milikaken sapa Allah kaing sira. Alqa mongko nuli nibaaken sapa Amr ibnul As al-bitaqata ing surat to ing kertas den tibaaken fin Nili dalam bengawan Nil. Qabla solibi ing dalam sadurunge dinane mengkono-mengkono mancur ya. Waqat tahaya alan teman-teman wis siap-siap sapa ahlu Misra sapa penduduk kota Mesir lil jalai maring pindah negara wal khuruji lan metu minha saking Mesir
Asbahu mongko nuli padha isu-isuan sapa ahlu Misra. Qad ajrahullah lan teman-teman wis milikaken hu ing nil sapa Allah Ta'ala milikaken sittata asyara ing 16 apane ziraan zira'i fi lailatin ing dalam waktu mengi. Kala ngendika sapa Imam At-Taqiyuddin atau At-Taj Az-Subki, ngendikane wa min halaniku setengah saking karamatu Umar. Nahu tai temen setuhune mengkono-mengkono kelakuan iku urido. Iku den pentoaken. Ta'arrada iku mentoaken sapa Sayyidina Umar jaisan ing bala tentara ila Syami maring negara Syam. Uridat mengkono den pentoaken lagu maring Umar sapa taifatun sapa sak golonganing kaum. Arada mengkono limengu sapa Sayyidina Umar anhum saking Taifah. Uridat mengkono kali den pentoaken malih sapa Taifah alaihi ngatasi Sayyidina Umar. Sanian ing dalam ambal kaping pindho. Arada mengkono limengu sapa Sayyidina Umar anhum saking Taifah. Uridat mengkono kali den pentoaken maneh sapa Taifah salisan ing dalam ambal kaping 3. Arada mengkono limengu sapa Sayyidina Umar. Katabayana mengkono dadi pertelo bil akhirati ing dalam akhire. Anahu temen sedune kelakuan iku kana ana iku fihim ing dalam mengkono Taifah. Sapa sing ana sapa qatilu Utsman sapa wong sing mateni Sayyidina Utsman. Qatilu Aliin dan wong sing mateni Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar lan tanwatakan so Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mayanahu temen setune Abdullah bin Umar. Kala iku ngendika sapa Abdullah bin Umar ngendikane masami tu orang rungu sapa ingsun Umar ing Sayyidina Umar yaqulu hale ngendika sapa Sayyidina Umar ngendika li syain maring suwi-wiji kotu kelan babar blas ngendikane ini temen setune ingsun la dzunnu yakti nyono sapa ingsun hu ing mengkono-mengkono syek nyono kadha ing mengkene illa kana kejaba napa syek ana iku kama yadzunnu yen to nyono sapa Sayyidina Umar ing to ing syek zakarahu nutur ing hati sapa Imam Nawawi fi Riyadhus Shalihin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antara beberapa karomah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mirip dengan cerita kemarin, yaitu terjadi mukalamah, terjadi obrolan antara Sayyidina Umar dan alam semesta ini. Iku ngitopi bumi, bumi sing gonjang-ganjing. Mirip dengan itu yaitu cerita yang diceritakan oleh Imam Haromen tentang masalah Bengawan Nil. Kok Bengawan Nil jauh banget? Ya karena kekuasaan Islam waktu Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, niku Islam sudah merambah negara Mesir. Agama Islam wis tekan negara Mesir, yaitu yang dibawa oleh sahabat Amr bin As. Padahal Madinah Mesir niku seperti yang pernah saya sampaikan, niku terhalang oleh Laut Merah. Nyebrang laut. Nah, neng waktu itu Islam sudah sampai sana. Tambah luas pemerintahan
Islam pada waktu itu. Sehingga di kota Mesir itu ada masjid tua, masjid boleh dikatakan masjid tertua lah di negara Mesir, yaitu masjidnya Amr ibnul As, yang hingga pada saat ini masih dipertahankan bentuk bangunannya. Alhamdulillah keluarga besar Bahrul Ulum juga sudah pernah i'tikaf di Masjid Amr bin As yang ada di kota Mesir. Karena di sana itu mazhabnya itu yang paling banyak itu bukan mazhab Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i itu dimakamkan di negara Mesir. Ya, kuburan ini ku cedek karo benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kuburan Imam Syafi'i. Romaya Hamdan nate ziarah teng mriko. Teng kuburane Imam Nobasha Syafi'i. Kula sak rombongan waktu niku tidak sempat untuk ziarah ke sana karena ada traveling yang mengikuti guide, itu yang mengunjungi benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di masjid itu karena memang sekali lagi mazhab yang dipakai itu mayoritas bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab Maliki. Kalau di Timur Tengah itu yang paling laris mazhab itu mazhab Maliki. Ya. Sehingga di sekitar Masjid Amr ibnul As itu banyak hewan yang di Indonesia itu sangat dihindari, yaitu denbagus, hewan anjing. Ya. Jadi masjid itu akeh anjingnya. Aduh, masa nengeperan masjid itu anjing tok. Itu masjidnya Amr ibnul As. Ya nggak masalah karena salah satu mazhab 4 itu ada yang mengatakan anjing itu nggak najis, ya. Tapi tetap kalau kita bersenggolan dengan anjing, walaupun tidak najis, tetap wajib harus dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Lah ora najis kok kudu kon ngumbah seperti itu? Ya karena ta'abudi. Ya, bahasa ta'abudi ini sendika dawuh. Jadi lembasuh itu bukan karena najisnya, tapi karena ada perintah ketika bersenggolan dengan anjing, maka harus dibasuh 7 kali. Nah, karena apa kok di situ ada Masjid Amr ibnul As? Karena memang waktu Islam diperintah oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, yang disuruh jadi gubernur di kota Mesir adalah sahabat Amr ibnul As. Amr bin As, Al-As itu maknanya wong sing maksiat. Ini bisa dijadikan ibrah. Ya. Kenapa Amr kok dadi anake wong sing maksiat? Artinya kan ngono. Amr ibnul As. Karena memang Amr ini sebelum masuk Islam itu ceritanya menjadi anak seorang pezina. Jadi bapaknya Amr itu tukang zino. Makanya dikatakan Amr ibnul As. Apa yang bisa kita ambil dari ibrah ini? Bahwa ternyata ya nasab itu penting. Nasab itu penting, tapi jangan dijadikan satu kendala. Ya. Jangan dijadikan satu problem
untuk kita menjadi orang yang soleh. Ya, untuk menjadi orang soleh. Nyatanya ini, ada seorang hamba Allah yang soleh, Amr bin As. Ya. Walaupun bapaknya itu pendosa, tapi anaknya tetap bisa menjadi orang yang soleh. Ya seperti kita, seperti kalian. Ya. Walaupun namanya orang tua kita ya, di rumah Islamnya belum bisa dikatakan seorang muslim yang baik misalkan. Karena masih sering meninggalkan sholat, masih sering berjudi, masih sering melakukan maksiat. Nah, ini jangan dijadikan satu problem bagi kalian untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Karena apa? Sering saya katakan, seandainya kalian itu belum mempunyai nasab yang baik, ayo mulai sekarang kita mulai untuk membuat nasab yang baik. Mulai sekarang kita di pondok Riyadhah ya, berbenah diri agar supaya ke depan kita mempunyai turunan-turunan yang soleh dan soleha. Ya. Seperti yang terjadi pada sahabat Amr ibnul As. Ya. Nah, waktu itu terjadi satu masalah di kota Mesir. Wah ini saksinya ada itu, adik saya itu dengerin. Mas Sulhi Aunillah, dia sekarang sudah menjadi penduduk Mesir. Dia sudah mulai nggak doyan karo sambal terasi. Ya. Dia itu senengane wis mangan. Jadi di kota Mesir itu kulinernya itu, aduh, orang di hotel bayare larang. Mosok sarapane kok karo muntul mentah. Sarapane karo rajangan kol. Rajangan wortel mentah. Nggih. Teng mriko niku aneh. Dadi ya makanan pokoknya roti sih ya, roti. Kalau roti itu macam-macam. Tapi kalau makanan sayur-sayuran itu kebanyakan memang mentah. Nanti benisuk. Dulu keluarga besar Bahrul Ulum itu di sana 3 hari 3 malam. Hampir setiap pagi itu sarapannya itu rajangan kol, wortel, muntul, tomat, kabeh mentah. Kok ditambahi telur rebus. Mendino kaya ngono. Tiap isuk kaya marmut. Ya Allah Gusti. Panganan kok kaya ngene. Nah, apa problem yang terjadi waktu itu? Problemnya adalah Sungai Nil itu enggak mengalir. Ya. Ada semacam tradisi setiap bulan apa itu Sungai Nil tidak mengalir, sehingga waktu itu sampai 3 bulan ya diceritakan tidak mengalir sama sekali. Dan biasanya air Sungai Nil itu tidak mengalir kecuali ketika dikasih tumbal. Tumbalnya yaitu perawan. Ya. Jadi sing seneng karo perawan jebule ora guru wong tok ya. Bangsa jin ya ngertiin perawan. Ya. Jadi nek kira-kira wis perawanane wis ilang, ngono kayaknya ora gelem juga ngerti deh. Oh ini sudah enggak perawan gitu. Nah, ketika dikasih tumbal perawan, baru Sungai Nil itu mengalir. Ndilalah seperti itu. Nah,
Nah, ketika Islam masuk di kota Mesir, maka mulai muncul problem. Artinya Islam itu kan menghapus adat-adat yang tidak Islami. Salah satunya ngasih sajen, ngasih tumbal dan lain sebagainya, itu bukan ajaran Islam. Nah, sehingga waktu itu problemnya mau ngasih tumbal nggak sesuai dengan syariat Islam, nggak dikasih tumbal, air Bengawan Nil tidak mengalir. Sehingga saking suwine Bengawan Nil nggak mengalir, sehingga penduduk kota Mesir itu sampai mau pindah negara. Karena sampai sekarang itu penduduk Mesir itu kehidupannya itu memang tergantung dengan air dari Bengawan Nil. Seandainya di Paril Bengawan Nil itu tidak ada di kota Mesir, ya wes musnahlah kehidupan di kota Mesir. Karena memang betul-betul gersang luar biasa. Padang pasir. Jadi eneng tanduran, eneng kebun niku ya nang kiwa tengene Bengawan Nil niku. Kalaupun toh ada kebun yang agak jauh, dia ya tetap mengalirkan air dari Bengawan Nil. Jadi betul-betul memang menjadi sumber kehidupan. Lah karena air Nil kering maka ardo pindah niku. Lah Gubernur Amr bin As niku ya mulai bingung. Akhirnya laporan karo presidennya yaitu Umar Ibnul Khattab, kirim surat. Ay Umar, niki pripun niki enten kendala ngeten. Akhirnya nopo? Sayyidina Umar ngirim balesi surat. Yaitu berupa kertas pada Amr bin As. Kemudian dia berpesan cemplungke kertas iki nang Bengawan Nil. Sebelum kemudian surat itu datang, sebelum dia lempar ke Bengawan Nil, didelok sik jane isine apa surat itu. Ternyata isi surat itu ya menghitopin Nil. Apa tulisan surat itu? Tulisan surat itu Sayyidina Umar mengatakan min Umar Amiril Mukminin ila Nili Misr. Jadi Bengawan Nil itu kayak dianggap sesuatu yang bernyawa ngoten nggih. Dhuwure min Umar Amiril Mukminin ila Nili Misr. Surat ini dari Sayyidina Umar Amiril Mukminin ditujukan kepada Bengawan Nil yang ada di negara Mesir. Jadi surat bahasa Arab niku ngoten niku nggih. Jadi misalkan sampean gawe surat ya. Misalkan sapa min Afif ila Habibati. Kan itu. Min Afif ila Habibati wa qurrata aini. Ini itu. Kepada cara bahasa Indonesia ya kepada yang terhormat surat bahasa Indonesia kan pengirimnya justru nangisor jadi kepada yang terhormat dhuwur pojok dhuwur tapi engkau pengirimnya nangisor dhewe pojok ngisor al-faqir ila rahmatillah sapa ngono. Nek bahasa Arab boten langsung min Umar Amiril Mukminin ila Nili Misr. Apa isi surat itu? Yaitu Sayyidina Umar mengatakan amma ba'd fa in kunta tajri min kibalik fala tajri. Seandainya wahai Bengawan Nil yang mengalirkan kamu adalah diri kamu sendiri, kehendak kamu sendiri, maka teruskan. Jangan pernah kamu mengalir. Itu diancam lagi bahasanya bahasa ngelulu. Nek
pancen kowe iku ngalir karena karepmu, maka wis aja ngalir kowe. Tapi wa in kana Allahul wahidul qahhar huwallazi yujrika fanas'aluhu ayyujrika. Tapi seandainya yang mengalirkan kamu adalah Allah yang Maha Al-Qahhar, sing maha meksa, disifati orang nganggo Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi sifatnya nganggo napa? Al-Qahhar. Ini bahasa ancaman dari Sayyidina Umar. Maka aku akan memohon kepada Allah untuk mengalirkan airmu. Wah, langsung ora kesuwen. Diancam kaya ngono Sayyidina Umar, langsung Bengawan Nil airnya nopo mengalir. Di malam hari itu juga airnya langsung mengalir. Nah, niki karomahe Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nah, jadi memang kadang-kadang nek dipikir-pikir pendakwah atau orang yang ngajak-ngajak mensiarkan agamanya Allah itu kadang-kadang ya butuh yang seperti ini. Butuh duwe donga sing mustajab, donga andalan, yaitu untuk suatu saat ketika dibutuhkan, biar kita tidak diremehkan oleh orang lain. Sampeyan yang ngono, wis diniati besok arep berjuang nang masyarakat, sampeyan kudu siap-siap mumpung isih nang pondok. Kudu siap-siap, kudu duwe donga andalan. Sing suatu saat biar masyarakat itu yakin bahwa kita adalah betul-betul apa yang kita katakan betul-betul sesuatu yang benar, baik benar di mata manusia ataupun benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu manten jaduk. Qala wa minha annahu urrido atau arrodo jaisan ila Syam. Dan ada lagi cerita yang menyebutkan atau menerangkan tentang keramati Sayyidina Umar. Suatu saat Sayyidina Umar itu mau mengirim tentara untuk memperluas agama Islam waktu itu. Kemudian para sahabat menyiapkan sekelompok kaum yang dijadikan tentara untuk memperluas kekuasaan Islam. Mengusulkan niki tiange A, B, C, D terus disebut Sayyidina Umar. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Umar tidak menanggapi. Bahkan dia tidak peduli dengan sekelompok kaum itu. Sampai usulan itu terjadi 3 kali. Diusulke meneh. Engko enggak diterima diusulke meneh, enggak terima usulke meneh. Sampai sahabat itu penasaran. Ora Sayyidina Umar iku ngopo ya? Diusulke iki sing arep melu perang kok gak diterima. Bahkan tidak dipedulikan oleh Sayyidina Umar. Sampai pada akhirnya suatu saat terbukti ketemu alasannya kenapa Sayyidina Umar itu tidak mau menerima sekelompok orang itu untuk menjadi tentara yang memperluas agama Islam. Apa itu? Ini terbukti berarti setelah Sayyidina Umar wafat. Karena bukti itu terjadi setelah pergantian khalifah. Ternyata
ternyata sekelompok kaum yang diusulkan untuk menjadi tentara dan tidak diterima oleh Sayyidina Umar itu, di dalamnya itu ada orang yang pada akhirnya membunuh Sayyidina Utsman dan membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terjadi pembunuhan itu kan setelah Sayyidina Umar wafat. Jadi sahabat terus mbene mudeng, oh pantes si A iki mbiyen iki napa enggak diterima oleh Sayyidina Umar dadi prajurit. Ya memper wong ternyata dia adalah seorang yang membunuh Sayyidina Utsman dan membunuh Sayyidina Ali. Sehingga ada bahasa yang dikatakan oleh putra beliau sendiri yaitu Abdullah bin Umar bahwa apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar seringkali menjadi kenyataan. Baik dalam waktu yang dekat maupun waktu yang akan datang. Ini hebatnya Sayyidina Umar. Ini memang wali-waline Allah atau hamba-hamba Allah yang soleh itu seringkali muncul justru setelah beliau wafat. Banyak dari guru-guru kita, para masyayikh yang kita dulu bisa hidup sezaman dengan beliau-beliau, itu sering kita lihat banyak karomah-karomah yang muncul justru setelah beliau meninggalkan dunia. Contoh misalkan seperti Syekh Abdurrahman Khudori. Ketika beliau hidup itu tertutup. Cerita-cerita seperti itu tidak banyak orang yang tahu. Hanya orang-orang terdekat mungkin yang tahu. Tapi setelah beliau wafat, bermunculan cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang luar biasa, yang banyak diantaranya menunjukkan karomah beliau. Salah satu cerita yang muncul adalah saksi hidup yaitu supir beliau. Beliau cerita ketika dia nderek ke beliau pengajian itu sering dalam satu malam itu kadang-kadang pengajian sampai 2 kali, 3 kali. Cara akal sehat kan enggak ketemu. Jenengane pengajian itu biasanya lah mulai ini ya gasi-gasi 8:30, 8:30 malam. Gini apa mboten? Engko rampung-rampung ya jam 12. Itu satu tempat. Tapi anehnya ada saksi hidup yang mengatakan beliau Abdurrahman Khudori itu sering satu malam itu pengajian hingga 2 kali. Anehnya pengunjungnya ya ora gotak, rumangsane ya kaya biasa ngoten. Yo kayane ya rampungnya jam 12 kabeh. Kan aneh. Kudune nek pancen satu malam itu 2 kali, kudune ya siji rampung jam 10, sing kedua rampungnya jam 12. Nah, itu kan kayak beliau itu kayak hidup di 2 waktu gitu. Nah, tapi itu terjadi. Ada lagi supir beliau juga mengatakan, saya pernah pengajian mengantar nderek ke beliau itu pengajian di malam hari, kemudian saya ngomong, Pak Yai istirahat riyen, kula capek, kula ngantuk misalkan, supirnya seperti itu. Nek diterasaken malah bahaya. Tapi apa kata beliau? Terusno, bismillah. Terusno, bismillah. Apa yang terjadi? Betul, di jalan itu supirnya ngantuk dan tertidur. Anehnya
bangun-bangun itu sudah ada di garasi mobil. Nah, yang kayak gini kan, ini adalah karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya turu, begitu tangi-tangi, innalillahi la kok nang garasi. Ini kan kayak wong mulya ora meneh gitu. Yeah. Cerita yang lain lagi, pernah terjadi kecelakaan di daerah Secang waktu itu. Kecelakaan, anehnya mobil beliau hancur. Ketika mau berangkat pengajian, mobil yang ditunggangi beliau itu hancur. Menurut orang yang melihat mobil itu, seharusnya penumpangnya itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa yang terjadi? Ya, mergo hancur ringsek. Tapi beliau tetap diberi keselamatan oleh Allah sehingga dia minta ganti mobil, meneruskan atau perjalanan menuju tempat pengajian. Mobil ringsek remuk lho, dek neruske mangkat pengajian. Kondisi badan tidak apa-apa. Nah, ini juga karomah yang luar biasa. Kalau sampean yang ngono, esuk nek wis berjuang tenan apa meneh sing omahe ulu belu ono, omahe di pucuk gunung ngono wae. Ya, kudu siap sing model ngono-ngono iku. Sapa ngerti mangkat pengajian dicegat macan. Nah, kan. Kudu duwe ilmune, ilmu siap, ilmu jaduk nglawan napa macan. Nah, itu. Oke. Allah alam bisawab. La yasalli wa sallim da'i abada ala habibika khairul khalqi kullihim wa walladhi turja syafa'atu likulliha Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Rami ya Arhamar Rahim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farrijana muslimin li khamsa utfi biha harral waba'il ma'al Mustafa wal murta adanahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.